Bab 2205. Setelah Anyan dan Lian Chen kembali ke gerbang, iblis gendut itu masih sombong dan bahkan tertawa. Mengapa seorang Chang Lao tidak bergabung dengan mereka? Iblis gemuk, sudah kubilang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Oh, aku takut. Iblis gendut itu tertawa, dan seorang Yan bersenandung. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia membawa Lian Chen ke aula yang lebih tua. Pada saat ini, para tetua sibuk dengan urusan mereka sendiri, dan bahwa seorang Yan akan datang ke satu sisi. Pada saat ini, tetua sedang mengawasi pohon, dan itu adalah pohon di dalam api. Tapi Anyan merencanakannya. Penatua, saya pikir Anda sebaiknya membawa seseorang untuk meminta maaf. Minta maaf, saya berkata Penatuaan. Apakah Anda pikir saya seorang anak? Tetua itu sedikit kesal, terutama ketika dia melihat bahwa Anyan ini telah menatap Anyan itu demi beberapa makhluk abadi. Anyan mengabaikan penghinaan satu sama lain dan malah menatap yang lebih tua. Penatua, apa yang saya katakan itu benar. Tidak peduli kamu mengatakan itu benar atau tidak, aku tidak akan meminta maaf, dan aku melakukan semuanya demi keluargaku. Tetua itu berkata dengan dingin, lalu terus menatap pohon. Para tetua lainnya membicarakannya. Apakah tetua gila, ini seperti pergi keluar? Bukankah dia dipanggil untuk memeriksa area magis baru-baru ini? Saya kira itu membosankan. Ya, saya menemukan yang abadi dan berkata bahwa pemimpin sekte menariknya bersama-sama. Ini gila. Melihat orang-orang tidak mempercayainya, Anyan sangat marah sehingga dia hanya bisa menemukan tempat untuk duduk. Tapi Lian Chen berkata dengan tergesa-gesa, Paman bela diri, apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku hanya bisa menunggu tuannya kembali. Anyan tidak punya pilihan selain meninggalkan pesan di atas batu, dan kemudian menunggu dalam diam, sementara Fei Mo tertawa, lihat, para tetua tidak mendengarkanmu. Kamu pelakunya. Anyan segera memarahi kalimat, dan monster gemuk itu tersenyum, bagaimana? Tunggu, kamu akan lihat. Anyan bersenandung, tetapi kejahatan gemuk tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bahkan debu marah, bagaimanapun, menutup kalimat, tetua gemuk, kalau begitu kamu selesai. Aku akan menunggu. Setan gemuk tidak ada yang salah, dan Lian Chen harus menunggu dengan seorang Yan. Namun, Lin Tian dan yang lainnya sedang beristirahat di kaki gunung. Tapi kelima Jue tidak menyukainya, dan Jin Jue bertanya, aku berkata, ayo masuk dan bunuh orang-orang di klan ini, dan kita tidak akan mendapatkannya. Apakah saya di sini untuk membunuh? Lin Tian bertanya, dan Jin Jue berkata dengan muram, apakah kamu masih mengharapkan mereka menemukan seseorang? Mereka adalah salah satu dari 12 sekte superior. Tergantung pada situasinya, 12 sekte memiliki banyak koneksi. Jika pemimpin sekte bersedia membantu saya menemukan orang, mungkin dia dapat meminjam kekuatan sekte lain, maka akan lebih nyaman untuk menemukan orang di kerajaan iblis. Saat ini, Lin Tian ingin meminjam kekuatan orang-orang ini. Itu tidak bisa begitu pantang menyerah. Jin Jue sangat tidak senang, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tahan, siapa bilang untuk menahan diri? Kau tahu, kita semua diusir. Jin Jue berkata dengan muram, dan Nangong Yan juga berkata, ya, kakak, kita semua telah lari ke sini. Anak iblis itu tidak mengerti, dan Lin Tian Xiao berkata, jangan khawatir, kami akan membuat mereka membayar kembali berkali-kali. Berapa kali? Beberapa orang itu saling memandang. Tetapi Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara sampai Lin Tian melihat bayangan di atas api dan menutup matanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Lin Tian menggunakan ruang angkasa untuk mengintip dan mencuri, dia menemukan bahwa ada roh pohon ajaib yang mengambang di langit Dewa Api. Roh pohon ajaib adalah roh pohon ajaib kuno, dan akan berdampak pada pohon dewa dan menjadi dewa. Sangat menarik bahwa ada pohon yang begitu aneh di sebuah klan. Lin Tian tertawa. Namun, tahta abadi Lin Tian terbuka. Orang-orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Tian. Namun, saat ini, kekuatan gunung api di dekatnya semuanya berkumpul di Lin Tian satu persatu. Setelah beberapa saat, tahta abadi Lin Tian menerobos dan menjadi coklat tanah, yang juga merupakan lapisan kelima. Kultivasi Lin Tian juga memasuki negeri dongeng bintang 5. Saatnya menyerap tanah, Lin Tian bergumam, dan 5 keajaiban tercakup. Mereka bertanya-tanya bagaimana Lin Tian bisa melakukannya dan mengapa dia bisa membuka tahta abadi dan membuat terobosan. Tapi Lin Tian tidak menjelaskan. Sebaliknya, api pergi ke klan. Pada malam hari, nyala api muncul dan jatuh di aula para tetua. Nyala api menyebar, dan seorang pria parubaya muncul, tetapi di sekujur tubuhnya, ada garis-garis api, seolah-olah sangat mengerikan. Anyan segera bersemangat untuk maju. Tuan pintu, kamu akhirnya kembali. Pemilik pintu sepertinya tahu segalanya dan berkata, saya melihat pesan Anda. Tetapi iblis gemuk itu datang dan berkata, Tuhan, apakah engkau kembali?
Siapa yang tahu bahwa tangan dan dorongan pemimpin sekte, kekuatan besar, langsung mengalahkan iblis gemuk untuk terbang. Sementara tetua lainnya terkejut, tetua itu berkata dengan mendesak, "Pemimpin sekte, ini kamu. Mengapa kamu ingin menjauhkan peri itu?" Pemiliknya kesal, dan orang-orang menyadari keseriusan masalahnya, jadi mereka menjelaskan satu demi satu. Tetua itu juga berkata, "Pemimpin sekte, tanpa perintah Anda, kami tidak berani membiarkan orang pergi." Setan gemuk menjadi gila, dan kamu menjadi gila? Pemimpin sekte sudah tahu bahwa Fei Mo sama marahnya dengan Anyan selama festival, dan bahwa Fei Mo takut menjadi konyol. Pemimpin sekte, saya tidak gila. Coba lagi, kepala sekolah berkata dengan marah, dan iblis gemuk itu gemetar ketakutan. Tetua itu tidak mengerti. Pemimpin sekte, bukankah dia peri? Mengapa? Apakah itu peri? Tahukah Anda seberapa baik dia? Tetua tidak setuju. Betapa kuatnya itu, dia tidak takut pada iblis, tetapi juga pernah ke pegunungan iblis, dan bahkan keluar dengan selamat dengan 5 trik sulap di sekitarnya. Mendengar tentang gunung dan 5 keajaiban iblis, para tetua membuka mulut mereka satu persatu, dan pemimpin sekte berkata, "Sekarang, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan?" Tetua itu buru-buru datang ke sisi Fei Mo dan berkata, "Kamu telah membunuhnya." Setan gemuk panik. "Pemimpin sekte, itu tidak mungkin. Siapa yang bisa pergi ke gunung? Saya pikir itu pasti omong kosong penatuaan. Beraninya kamu berdebat." Momentum pemimpin sekte menyebar, dan iblis gemuk itu sedang terburu-buru. "Pemimpin sekte, saya salah." Tetua itu juga malu dan berkata, "Pemimpin sekte, kami tidak tahu apakah kelima orang itu tidak mengatakan bahwa mereka adalah 5 orang yang unik. Apakah Anda ingin berdiri di sini?" Penatua, pemimpin sekte memandang tetua dengan dingin, dan tetua itu tampak jelek. "Aku tidak berani." "Sekarang, kamu, ikuti aku. Apa yang akan dilakukan orang lain untuk menenangkan diri? Kamu harus memberiku sesuatu. Kamu tahu," pemilik pintu berteriak. Para tetua terkejut, dan tetua itu menatap, "Jangan melebih-lebihkan, pemimpin sekte. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku harus menariknya bersama-sama. Adapun kamu, jika kamu tidak bisa menariknya bersama-sama, maka aku tidak akan sopan padamu." Pemimpin sekte bersenandung dan berbalik untuk pergi. Sementara para tetua menatap iblis gemuk satu persatu. Bahkan debu berkata, "Semua mengingatkan Anda tidak peduli." Anyan bahkan lebih menatap iblis gemuk. "Aku tahu kamu membenciku, tapi iblis gemuk, kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Bab 2206. Iblis gemuk itu sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak memikirkan hasil seperti itu, jadi dia pergi ke penatua untuk meminta bantuan. Tetua itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan berkata, "Saya tidak bisa menahannya, jangan lihat saya seperti ini." Ketika Fei Mo melihat ini, dia harus berencana untuk melarikan diri, jadi dia keluar dari api. Ketika semua orang tidak memperhatikan, dia melompat dan berencana untuk pergi. Tanpa diduga, nyala api melintas di udara dan langsung menangkap iblis gemuk itu dan menghantam tanah. Orang-orang terkejut, dan pemimpin sekte menatap iblis gemuk itu. "Kamu harus tahu aturan klan api." Setan gemuk sedang terburu-buru. "Pemimpin sekte, saya benar-benar tidak ingin mati." "Mati atau tidak, lihat apakah pria itu bersedia melepaskanmu." Pemimpin sekte berkata, "Api mengikat iblis gemuk, tetapi iblis gemuk tidak bisa membebaskan diri." Jadi dia berkata dengan muram, "Tolong pemimpin sekte." Namun, pemimpin sekte mengabaikan dan masih melanjutkan dengan iblis gemuk itu. Para tetua lainnya tampak jelek, tetapi mereka tidak berani melarikan diri. Namun, di kaki gunung, Nangongyan berkata sambil tersenyum, "Lihat, ini dia." Anak iblis itu juga tertawa, "Bagaimana saya bisa memperbaikinya nanti?" Nangongyan yang berkata, "Aku harus memukuli tetua gemuk itu menjadi kepala babi." "Saya pikir begitu," setuju anak itu. 5 keajaiban saling memandang. Sampai untuk sementara, pemimpin sekte muncul, dan pemimpin sekte berpura-pura rendah hati dan berkata, "Dalam api, apinya berat." Setelah itu, pemimpin pintu bernama Huo Chong melemparkan iblis gemuk di depan Lin Tian. Aku telah membawanya. Apa yang ingin Anda lakukan? Apapun yang Anda inginkan." Iblis gemuk sangat khawatir sehingga dia bersujud kepada Lin Tian dan memohon belas kasihan. Dia bahkan berkata, "Adik laki-laki, aku tidak punya mata hari ini, tolong lepaskan aku." Lin Tian tidak memperhatikan, tetapi Nangongyan tertawa aneh, dan kemudian melepaskan udara dingin. Tubuh bagian bawah iblis gemuk membeku, dan anak iblis melemparkan hantu naga ajaib. Bam-bam, Fei Mo dipukul dan jatuh dengan keras ke tanah, sementara para tetua lainnya menatapnya dengan bodoh. Adapun api yang berat, mereka menatapnya dengan dingin. "Sebaiknya kamu tidak melawan, atau aku akan membiarmu mati secara langsung." Setan gemuk ingin melawan,
tetapi ketika dia mendengar ini, dia gemetar ketakutan. Anak iblis dan Nangongyan tidak punya cukup waktu, jadi mereka terus berguling-guling, sementara Huo Chong memandang tetua lainnya, bagaimana denganmu? Para tetua itu buru-buru maju untuk meminta maaf, terutama tetua buru-buru berkata, adik laki-laki, kami salah. Kalimat yang salah sudah cukup, Jin Jue itu tidak senang dengan jalannya, dan sesepuh itu tahu identitas Jin Jue dan kemudian berkata dengan gelisah, Jin, tetua Jin, kita. Jangan panggil aku senior, saya iblis. Kamu tidak mampu memanjat tinggi, emas itu benar-benar membenci. Wajah tetua itu jelek, sementara apinya berat, dia tersenyum pada Lin Tian, Tuan Lin, apa yang Anda butuhkan untuk memaafkan mereka? Aku pembicara yang baik, tapi aku khawatir mereka akan membalasku setelahnya. Balas dendam? Siapa yang berani? Api segera berteriak, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, baiklah, biarkan mereka semua datang ke sini. Di masa lalu, para tetua itu bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Lin Tian akan menemukan seseorang selanjutnya, jadi dia tidak akan meninggalkan masalah apapun, jadi dia menatap para tetua, dan api berteriak, lihat, pergi. Para tetua ini takut untuk berjalan mendekat dan berdiri di depan Lin Tian, penatua itu bahkan lebih gugup dan berkata, adik laki-laki, kamu. Lin Tian meletakkan tangannya di dahinya, tetua ingin menghindarinya, tetapi api berteriak, jangan pikirkan itu. Tetua panik, kamu tidak akan membunuh kami, kan? Tidak. Lin Tian tertawa, dan kemudian membobol segel jiwa. Tetua itu segera menatap Lin Tian, lalu menatapnya dengan ngeri. Adapun Lin Tian, dia membersihkan pikirannya dan berkata, oke, yang berikutnya. Satu persatu, para tetua menatap yang lebih tua. Beberapa orang bertanya, Penatua, apa yang dia lakukan padamu? Penatua tidak berani mengatakan bahwa dia hanya bisa memudar, sementara yang lain menatap Lin Tian dengan ragu. Lin Tian sangat tenang, sampai dia memasukkan para tetua ini ke dalam segel jiwa satu persatu. Lin Tian memandang iblis gemuk itu, dan sekarang iblis gemuk itu benar-benar berubah menjadi kepala babi, dan bahkan gemetar. Aku salah, biarkan aku pergi. Nangongyan baru saja berhenti, menatap Lin Tian dan berkata, kakak, dia telah menjadi kepala babi. Anak iblis itu juga berkata, Paman Lin, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Lin Tian mendatangi iblis gemuk dan menatapnya dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Iblis gemuk bingung, selama kamu membiarkanku pergi, biarkan aku melakukan apa saja. Oh, benarkah? Iya, setan gemuk gila mengangguk, dan Lin Tian mengangguk di dahinya, dan kemudian mulai memasuki segel jiwa. Sihir gemuk Leng selanjutnya, bersujud gila, terima kasih, terima kasih. Ketika para tetua melihat bahwa iblis gemuk seperti ini, wajah mereka berubah, wujud tahu bahwa orang-orang ini telah ditundukkan oleh Lin Tian. Adapun tembakan pemimpin sekte, dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Lin, apakah Anda tidak tahu bagaimana cara meringankan Ki? Aku marah, tapi itu tergantung kapan kamu bisa membantuku menemukan seseorang. Aku akan mengaturnya nanti. Api menjelaskan lagi, dan Lin Tianen berkata, tidak apa-apa, cepat mengaturnya. Fire segera berkata kepada Anyan, Anda mengatur akomodasi untuk Tuan Lin dan mereka, dan saya akan mengaturnya. Ya, Tuhan, Anyan menerima perintah dan membawa Lin Tian dan yang lainnya untuk pergi. Sementara Huo Chong menatap pintu tetua sampai Lin Tian dan yang lainnya menghilang dan bertanya, apa yang dia lakukan padamu? Para tetua menundukkan kepala dan mengatakan seluruh proses dengan muram, tetapi api menarik napas lagi, tetapi segera menjadi tenang dan berkata, ya, tanpa diduga, kamu akan melakukan sesuatu untukku dengan damai nanti, jangan membuat masalah untuknya, kamu tahu? Iya. Semua orang berkata serempak, dan Huo Chong kemudian memerintahkan, selanjutnya, atur agar saya menemukan 2 wanita di seluruh klan. Wanita apa? Tetua dan yang lainnya bingung, dan Huo Chong menggambarkan berita yang diberikan oleh Yan kepada mereka, dan kemudian Huo Chong left, sementara tetua menatap jalan napas iblis gemuk itu semua kamu. Orang lain menyalahkan Fei Mo satu demi satu, dan Fei Mo tertekan, tetapi saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah sangsong. Kemudian, api menjadi hidup, dan beberapa orang di Lin Tian mengatur untuk tinggal di halaman. Tapi Lin Tian berdiri di halaman, melihat ke sebuah pohon di kejauhan yang memancarkan api dan bertanya, pohon macam apa ini? Anyan segera menjelaskan, itu pohon api ajaib, ini pohon dewa kita. Pohon ilahi, Lin Tian memikirkan apa yang telah dia lihat sebelumnya, dan Anyan berkata dengan suaranya, ya, pohon dewa. Oh, apakah ada yang istimewa dari pohon ini? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan Nangongyan dan Iblis Tong menatap dengan rasa ingin tahu. Anyan menjelaskan,
dikatakan bahwa kamu dapat memahami banyak keterampilan sihir yang kuat di bawah pohon ini. Oh, sangat menakjubkan, tidak juga. Tapi saya agak bodoh, saya tidak memahaminya. Tetapi ada beberapa bakat di sekte yang telah menyadarinya. Jadi mereka semua sangat kuat, kata Anyan itu dengan senyum malu. Bab 2207. Di satu sisi, Nangongyan senang. Kakak, ayo pergi dan melihat pohonnya. Kelima Jue juga menunjukkan ekspresi penasaran, terutama Jin Jue berkata, dikatakan bahwa ada pohon api ajaib-ajaib di kerajaan iblis. Itu di sini. Anyan berkata, ya, ini satu-satunya di kerajaan iblis. Five Jue segera tertarik, dan Lin Tianze berkata, ayo pergi dan lihat. Anyan segera memimpin mereka, dan batang pohon itu tidak digantung dengan daun, tetapi dengan api. Melihat ini, Nangongyan berseru, wow, sangat indah. Namun, anak iblis itu bercanda, ini agak aneh. Apa yang kamu tahu? Nangongyan membenci jalan, tetapi anak iblis itu berkata, naif. Seolah-olah kamu tidak naif. Tapi anak iblis itu berkata dengan serius, aku hampir 10.000 tahun, Tuan Muda. Jika Anda 10.000, saya 100.000. Nangongyan menolak untuk bertarung, tetapi Lin Tian tidak memperhatikan apa yang mereka perjuangkan, sebaliknya, dia fokus pada pohon. Karena ada beberapa pola aneh di seluruh pohon, yang terhubung dengan langit. Jika Anda melihat dengan cermat, Anda dapat melihat kata-kata yang tak terhitung jumlahnya di langit. Api ajaib 1000 telapak tangan, ketika Lin Tian melihat garis besar teks, dia tampak penasaran, karena itu adalah sihir api. Tidak hanya itu, mantra sistem api ini dapat mencapai 1000 beban, dan satu berat lebih baik daripada satu berat. Jika Anda mencapai 1000 beban, Anda bisa memukul 1000 telapak tangan. Jika dalam waktu singkat, 1000 telapak tangan jatuh pada orang yang sama, maka kekuatannya bisa mencapai 1000 kali, tetapi premisnya adalah mereka tidak dapat diinterupsi di tengah, jika tidak mereka harus dihitung ulang. Misalnya, jika Anda memukul seseorang dengan 500 telapak tangan dan orang tersebut telah dipukul 500 kali, tetapi dalam jangka waktu tertentu, Anda belum memukul telapak tangan ke-501, maka yang berikutnya hanya dapat dihitung dari yang pertama. Tidak hanya itu, untuk orang yang sama, ada efek superposisi. Jika Anda ingin mengubah tujuan, Anda harus mulai dari telapak tangan pertama. Oleh karena itu, sulit untuk berlatih dan mengerahkan. Lagi pula, tidak ada yang akan berdiri di sana dengan bodoh untuk menyerang Anda, kecuali mereka memiliki kekuatan absolut dan dapat dengan cepat memukul telapak tangan satu sama lain yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat. Selain itu, api ajaib 1000 telapak tangan, tidak hanya membutuhkan kekuatan api, tetapi juga membutuhkan kayu, tetapi tidak satu, jadi hanya mereka yang berlatih kayu dan api yang bisa berlatih. Jadi Lin Tianyi melihat bahwa seluruh orang terpesona, dan kemudian berdiri di Epifani, dan memberikan Epifani satu persatu kepada orang-orang di ruang cahaya. Di antara mereka, Huo Fenshen dan Mo Fenshen berlatih bersama, sehingga 1000 telapak tangan api ajaib dapat mencapai berat tertinggi sesegera mungkin. Tapi Nangongyan dan Iblis Tong di satu sisi tidak tahu, mereka masih berdebat di sana, dan Wuju itu, apalagi, mereka bukan praktisi ganda, tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat, hanya bisa menatap itu. Anyan terkejut menemukan bahwa Lin Tian berbeda, akhirnya, Tuan Lin. Tapi Lin Tian linglung dan telah memasuki kondisi kultivasi, yang membuat Anyan berhenti menelepon. Sebaliknya, dia berseru, Tuan Lin sangat cepat menyadarinya. Lian Chen bersemangat dan berkata, Paman bela diri, apakah dia sudah mulai mengerti? Iya, bagaimana bisa, bahkan debu itu menunjukkan tampilan yang luar biasa, dan bahwa seorang Yan juga tidak mempercayainya, tetapi saat ini, melihatnya dengan matanya sendiri, dia harus berkata, ngomong-ngomong, Tuan Lin benar-benar bukan penyihir sederhana. Nangongyan di satu sisi balas tersenyum dan berkata, tentu saja, kakak laki-lakiku, tapi dia sangat kuat. Saya setuju dengan itu. Dia membual kelima Jue terlihat aneh, sampai Anyan menerima berita dari pemimpin sekte dan menatap Lian Chen. Saya akan pergi ke pemimpin sekte, Anda di sini bersama Tuan Lin. Iya, Anyan siap untuk pergi, tetapi dia berhenti tiba-tiba dan memberitahu Lian Chen, jangan biarkan orang luar mengganggu Tuan Lin, kamu tahu. Saya mengerti. Anyan pergi dengan tenang dan bergegas ke tempat pemimpin sekte berlatih. Saat ini, kepala pintu sedang duduk di platform batu dengan api berat, dan ada api di sekelilingnya. Begitu Anyan masuk, dia berkata dengan hormat kepadanya, pemimpin sekte, apakah kamu ada hubungannya denganku? Bagaimana? Apakah Anda sudah puas? Api membuka matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dan suara Anyan berkata, sudah beres. Itu bagus, Api sangat lega, tetapi seorang Yan tiba-tiba berkata, pemimpin sekte,
saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu. Katakan padaku, Huo Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, dan bahwa seorang Yan memberitahu Lin Tian apa yang terjadi di bawah pohon api ajaib barusan. Setelah mendengarnya lagi, dia terkejut. Benarkah? Iya, Huo segera bangkit dan pergi bersama An Yan, tetapi dia hanya menonton di kejauhan. Itu benar, Huo Chong melihat Lin Tian berdiri dengan linglung dan berseru. Sementara seorang Yan berkata, pemimpin sekte, keterampilan apa yang tersembunyi di pohon api ajaib ini? Dikatakan sebagai teknik telapak tangan, tetapi tidak ada yang memahaminya selama puluhan ribu tahun, jadi saya tidak mengetahuinya sekarang. Api menggelengkan kepalanya. An Yan berkata dengan suara, bisakah dia mengerti? Tergantung pada situasinya, itu seharusnya. Api menjawab lagi, dan seorang Yan berseru, Tuan Muda Lin ini benar-benar tidak sederhana. Tapi Huo Chong ragu-ragu dan berkata, tahukah kamu apa yang saya bicarakan hari ini ketika saya menghadiri pertemuan sesi ke-12? An Yan menatap Siang Huo dengan curiga, pemimpin sekte, apa yang kita bicarakan? Ada banyak misteri di sekitar kerajaan iblis. Dari pegunungan ajaib, An Yan bingung. Tetapi Huo menggelengkan kepalanya lagi, iblis menyelinap itu tidak memiliki bintang, dan iblis menyelinap gunung memiliki bintang. Apa yang kamu bicarakan? Diskusikan mengapa ada begitu banyak misteri di sekitar. Mendengar ini, seorang Yaning berkata lagi, terakhir kali, saya memeriksa di kota ajaib dan tidak menemukan apapun yang aneh. Tahukah kamu bagaimana mereka datang, dan mengapa iblis bintang itu pergi ke sana? Tanya Api. Yah, aku tidak tahu. An Yan menggelengkan kepalanya, tetapi Huo curiga, atau, tanyakan pada Wuju. 5 keajaiban ini telah terjebak di tempat aneh di gunung ajaib untuk waktu yang lama. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kalau tidak, tanyakan pada Tuan Lin, mungkin dia bisa mengetahui sesuatu. Api menaruh harapannya pada Lin Tian. An Yan malu untuk mengatakannya, tapi Tuan Muda Lin, dalam pencerahan Setelah dia selesai, Anda bisa bertanya padanya. Api yang berat itu berkata, menepuk bahunya, penuh arti menatapnya, lalu pergi. Bahwa An Yan harus menghela nafas, lalu kembali ke pohon api ajaib di dekatnya untuk menunggu, tetapi Lian Chen itu adalah cara yang aneh. Paman bela diri, apa yang dicari pemimpin sekte untukmu? Dikatakan bahwa 12 sekte terakhir telah membahas mengapa ada begitu banyak misteri di sekitar. Lian Chen ragu, bukankah normal untuk dihantui, hanya saja baru-baru ini terlalu biasa, dan tidak ada sihir, ini tidak bisa menjadi pertemuan besar. Paman, apa maksudmu? Tampaknya mungkin ada beberapa alasan bagi orang-orang di suatu wilayah untuk berubah menjadi misteri yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, terakhir kali di kota sihir, saya melihat bahwa setidaknya 2/3 orang menjadi misteri, dan 1/3 orang terbunuh oleh misteri. Lian Chen menarik napas, dan hal semacam ini, ya, ada banyak kota atau wilayah kecil di sekitar sekarang, jadi 12 penguasa tanah iblis penasaran dengan apa yang terjadi. Bab 2208. Setelah mendengar ini, Lian Chen memandang Lin Tian dan berkata, diperkirakan kamu harus menunggu Tuan Lin menyadari, dan kemudian bertanya apakah dia telah menemukan sesuatu. Iya, An Yan menunggu dalam diam, dan Lin Tian ada di stasiun itu. Setengah bulan kemudian, adapun senjata ajaib di mana dia berada, dia telah menghabiskan hampir 50 tahun. Dalam 50 tahun terakhir, perpisahan Lin Tian telah mencapai 500, dan kesulitan di balik terlalu besar. Lin Tian tahu bahwa itu akan memakan waktu, jadi dia secara bertahap bangun dan memberikan sisanya ke tubuhnya yang terpisah untuk memahami. Ketika orang-orang melihat pemulihan Lin Tian, mereka sangat senang. Terutama Nangong Yan, kakak, kamu akhirnya bangun. Anak iblis itu juga berkata, Paman Lin, kamu sangat kuat, kamu bisa berdiri selama setengah bulan. Oh, setengah bulan? Lin Tian sedikit terkejut, sementara 5 trik sulap menatap Lin Tian seperti monster. Lian Chen maju dan berkata, selamat. An Yan juga mengucapkan selamat, sementara Lin Tian memandang An Yan, apakah ada berita? An Yan tahu bahwa Lin Tian pasti akan bertanya, jadi dia mengangguk, sebenarnya, ada berita beberapa hari yang lalu. Oh, hidup atau mati? Di mana itu? Lin Tian kedinginan, dan Nangong Yan menatap An Yan. An Yan ragu-ragu. Baiklah, mari kita bicara denganmu. Lin Tianhu bertanya. Oh, An Yan buru-buru membawa Lin Tian ke pemimpin sekte Huo Chong. Ketika Huo Chong melihat pencerahan Lin Tian dan bangun, dia juga diberi selamat. Tapi Lin Tian bertanya, bagaimana kabarmu? 2. Kita hanya bisa menemukan 1. Tapi aku khawatir dia dalam situasi yang buruk. Api memadatkan kembali jalan. Katakan, siapa? Huo Chong menunjukkan gambar Tiambing. Kami menemukan yang ini, tetapi dia dibawa pergi oleh orang-orang dari klan jahat hantu. Dan saya, beberapa hari yang lalu,
juga membawa beberapa orang bersama saya untuk menyelamatkan, tetapi gagal. Klan jahat hantu, Lin Tian tampaknya pernah mendengarnya di suatu tempat, dan anak iblis itu berkata, "Paman Lin, ketika kita pertama kali datang ke sini, ada seorang pria bertopeng yang merampok kita." Bahkan Chen berkata, "Ya, memang begitu. Apakah sekte iblis ini sekte bandit?" Lin Tian segera mengerti, dan Lian Chen dan yang lainnya mengangguk. Huo Chong juga berkata, "Ya, ada klan bandit di tanah iblis, dan banyak klan telah berkolusi dengan mereka secara diam-diam." Kolusi, Lin Tian curiga, dan Huo berkata, "Meskipun 12 sekte terakhir kita adalah 3 teratas, kita tidak sama. Kami selalu ingin menempati tempat orang lain dan memperluas wilayah kami sendiri. Jadi jika kita ingin melakukan sesuatu yang memalukan, kita akan membiarkan beberapa sekte melakukannya, seperti sekte iblis hantu." Lin Tian berkata, "Saya tidak peduli apa hubungan Anda, saya hanya ingin melihat orang-orang saya." Huo Chong mengerti. "Aku akan membawamu ke sekte iblis hantu." Masalah, Lin Tian selesai, Huo Chong segera memimpin, dan An Yan dan bahkan Chen mengikuti. Dengan cara ini, sekelompok orang meninggalkan Huo Xiangzong, dan para tetua itu merasa lega melihat Lin Tian akhirnya pergi. Iblis gemuk hampir menangis, akhirnya pergi. Sehari kemudian, Lin Tian dan orang lain datang ke sebuah kota bernama Kota Samao melalui berbagai susunan transmisi. "Tuan Muda Lin, ini adalah wilayah klan iblis hantu, jadi jika Anda ingin pergi ke klan iblis hantu, Anda harus mulai dari sini," Api menjelaskan lagi. Lin Tian mengerti dan terus membiarkan Api memimpin, tetapi ketika mereka keluar dari susunan transmisi, sekelompok orang mengepung mereka. Pria berjubah hitam, yang memimpin, tidak terlihat lemah, dia memegang kipas emas di tangannya, dan tersenyum ke arah Api. "Raja Api, kenapa kamu di sini lagi?" Api membeku dengan cara yang berat. "Iblis emas besi, aku ingin melihat patriarkmu. Aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa Tuhan kita tidak tersedia dan tidak akan melihatmu." Pria bernama Iblis Emas Besi itu tertawa. Fire ingin mengatakan sesuatu, tetapi Nangong Yan sedang terburu-buru. "Biarkan adikku pergi." Bagaimana gadis ini bisa keluar? Setan emas besi itu meremehkan melihat Nangong Swallow, dan Nangong menelan jalan napas. "Jika kamu tidak melepaskannya, kamu sudah selesai." Para bandit ini tertawa ketika mereka melihat Nangong Yan seperti ini, dan Iblis Besi dan Emas menertawakan Api. "Aku berkata, Tuan Api, siapa yang kamu ambil? Mengapa Anda begitu kekanak-kanakan?" Nangong menelan marah, dan langsung melepaskan gelembung, yang menjebak orang-orang ini satu persatu. Sementara Iblis Emas Besi mengerutkan kening, kipas angin mengayun, cahaya kemasan yang kuat, dan langsung menembus semua gelembung. Nangong Yan tidak mau melakukannya, dia siap untuk terus melakukannya, dan anak iblis itu berkata, "Aku akan membantumu." Melihat anak iblis dan Nangong Yan bekerja sama, mereka menyakiti beberapa orang secara langsung. Tetapi Iblis Tianjin kesal, "Apakah benar-benar baik diintimidasi oleh klan iblis hantuku?" Selesai mengatakan, ayunan kipas iblis emas besi, kelap-kelip cahaya emas yang tak terhitung banyaknya, lalu anak iblis dan burung layang-layang istana selatan dibelenggu. Ketika Api muncul kembali, dia segera ingin bertarung, sementara iblis besi dan emas berkata dengan dingin, "Tuan Api, aku tidak lebih buruk darimu di sini." Tapi dia melihat sekeliling dan berkata, "Aku akan membunuhmu jika kamu tidak memiliki susunan di kota ini untuk memperkuat kekuatanmu." Monster emas besi tersenyum, "Tidak mungkin, siapa yang membiarkan ini menjadi tempatku?" "Anda?" Apinya berat dan berat, tetapi iblis emas besi berbalik untuk melihat anak iblis dan Nangong Yan sambil tersenyum. "Kamu benar-benar kuat, 2 boneka kecil, tapi menggantikanku, kamu bukan lawanku." Nangong Yan sedang terburu-buru, "Ayo, biarkan aku pergi." Mimpi, iblis emas besi tidak berpikir demikian. Tetapi Jue emas itu bertanya kepada Lin Tian, "Apakah kamu ingin bertarung?" "Aku akan mematahkan susunan ini dulu." Lin Tian selesai, mengeluarkan sepotong batu peri dan memukulnya langsung ke udara. Awalnya, ada susunan aneh di sekitar yang bisa memberikan kekuatan bagi iblis besi dan emas. Tetapi ketika Lin Tian membobol batu peri, kekuatannya terganggu, yang sangat mengurangi kekuatan iblis besi dan emas, yang kurang dari 1/10 dari aslinya. Api yang berat kegembiraan besar, emas besi iblis, gergaji, susunan tidak valid. Iblis emas besi sangat marah, dan menatap Lin Tian, cari kematian. Setelah itu, Tianjinmo meluncur, dan semua lampu kemasan terbang ke Lin Tian, dia ingin membunuh Lin Tian, tetapi bobot api diblokir di depan Lin Tian, penghalang api langsung diblokir, dan kemudian dia meninju lagi. Iblis besi dan emas dipukul secara langsung, dan para bandit di kota, satu persatu, dikepung. Kejahatan emas besi dengan menyakitkan merangkak keluar dari reruntuhan, dan menatap Api.
hari ini, kamu tidak bisa pergi dari sini. Selesai mengatakan, orang klan jahat hantu itu, satu persatu berjaga-jaga, dan iblis emas besi itu akan menunjuk ke arah Lin Tian untuk berteriak, pertama-tama berikan anak itu padaku untuk dihancurkan. Orang-orang itu segera mengarahkan serangan mereka ke Lin Tian, sementara Jin Jue dan yang lainnya menggosok tangan mereka. Api berat, tetapi untuk peringatan iblis emas besi. Iblis emas besi, saya menyarankan Anda sebaiknya tidak memprovokasi dia. Jika tidak Anda akan menyesal. Bab 2209 ketika iblis Tianjin mendengar ini, dia tertawa, Tuan Api, apakah menurutmu aku akan menyesalinya? Apakah Anda bercanda? Aku tidak bercanda, api membeku lagi dengan cara yang berat. Tetapi iblis emas besi ini tersenyum aneh. Yang saya tuangkan adalah untuk melihat, bagaimana saya bisa menyesal. Setan emas besi selesai berkata, perintahkan kepada orang di sekitar, bunuh dia. Lin Tian berkata, kamu bisa melakukannya. Ini pertama kalinya bagi mereka untuk melihat kekuatan dari 5 trik sulap. Di wajah Nangong Yan juga, dia senang, tetapi iblis besi dan emas itu bodoh, terutama melihat nafas yang dilepaskan oleh Wuju. 6. Iblis bintang 6, kembalikan 200.000 iblis. Bayangan iblis 200.000 sama dengan bayangan iblis 4,5 juta, jadi kaki iblis emas besi lembut di tempat. Jin Jue kemudian melemparkannya ke depan Lin Tian dan berkata, oke. Kotak ajaib besi dan emas dihancurkan, dan kultivasinya, apalagi dibuang, seluruh orang sangat tidak nyaman berguling-guling di tanah. Tembakan berat kemudian tidak berdaya, aku bilang kamu akan menyesal, kenapa kamu tidak percaya? Wajah Tianjin Mo pucat, dan matanya menatap Lin Tian dengan ngeri, kamu, siapa kamu? Lin Tian tidak menjawabnya, tetapi pergi kepadanya dan memasukkan jari ke dalam segel jiwa. Setan emas besi menatap, kamu. Pria ini, apakah kamu mengenalnya? Lin Tian menunjukkan penampilan Tiambing, dan iblis emas besi itu tergagap, kenali, ketahui. Di mana itu? Itu diambil oleh patria kecil kami dan akan segera menikah. Menikah, mata Lin Tian berkedip dingin, dan iblis besi dan emas itu tergagap, anak kecil kita menyukai penampilannya, jadi dia mengundangnya ke gerbang klan. Sekarang gerbang klan telah mengundang banyak tamu, dan akan menikah dalam beberapa hari. Pimpin jalan, Lin Tian berkata dengan dingin. Iblis besi dan emas berdiri dengan sangat kesakitan, dan kemudian buru-buru membawa Lin Tian dan yang lainnya ke rangkaian transportasi di kota. Di dekatnya, ada mayat, orang-orang yang tidak mengetahuinya mengira mereka telah datang ke kota kematian. Baru setelah mereka pergi melalui susunan teleportasi, beberapa orang yang belum mati muncul di mana-mana, dan kemudian mereka takut untuk menyebarkan cerita. Ketika banyak orang mendengar tentang iblis bintang 6 di klan iblis hantu, mereka terkejut satu persatu. Namun, Lin Tian dan yang lainnya telah datang ke sekte iblis hantu saat ini, dan di sini, banyak orang dengan topeng. Orang-orang ini melihat iblis besi dan emas bubar satu persatu dan tidak berani menghentikan mereka. Jelas, iblis besi dan emas memiliki posisi di sini. Tapi iblis emas besi sangat lemah saat ini, yang membuat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sampai beberapa saat kemudian, Tianjin Mo datang ke loteng dan dihentikan oleh seorang pendekar pedang. Pendekar pedang itu menyilangkan tangannya dan tampak serius. Tianjin Mo, kamu tahu, kamu tidak bisa masuk tanpa izin tuan muda di sini. Saya, iblis emas besi tidak tahu bagaimana menjelaskan, hanya bisa melihat Lin Tian, dewasa, ini pengawal anak muda, pedang iblis Yang Zun. Lin Tian berkata kepada Jin Jue, biarkan dia menyingkir. Jin Jue berjalan mendekat dan menatap Yang Wujian Zun, minggir. Siapa kamu? Kata Yang Wujian, berani menjadi liar di depanku. Jin Jue segera melepaskan roh iblis bintang 6, dan itu masih bayangan iblis 200.000. Pedang iblis Yang Zun terkejut, dia dengan cepat mengumpulkan pedang merah api dan menunjuk ke Jin Jue, roh iblis bintang 6. Kamu tidak perlu memberitahuku bahwa aku baik-baik saja. Singkatnya, Jin Jue hampir membuat Nangong Yan dan yang lainnya tertawa. Yang Wujian tampak bermartabat, kalau begitu aku akan menunjukkanmu. Setelah itu, Yang Wujian Zun siap untuk memulai. Tanpa diduga, 4 Jue lainnya keluar. Ketika mereka melepaskan kekuatan mereka satu persatu, Yang Wujian Zun tercengang. Dia bahkan tidak percaya bahwa ada 5 monster bintang 6 yang begitu mengerikan. Oleh karena itu, Master Pedang Iblis yang tidak berniat bertarung sama sekali, beberapa dari mereka hanya mundur dan menatap mereka dan berkata, ini klan iblis hantu, jika Anda berani membuat masalah di sini, konsekuensinya akan sangat serius. Konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Jin Jue mengumpulkan tangannya dan siap untuk menyerang. Yang Wujian segera melompat kembali ke atap dan menatap kelima orang itu. Kami, klan iblis, juga banyak ahli.
Setelah itu, Yang Wujiansun mengeluarkan rune, menghancurkannya, dan banyak orang datang ke sini. Tidak hanya itu, masker beberapa orang juga berwarna merah. Iblis emas besi berkata, itu hantu merah. Hantu merah, apa itu? Huo Chong melihat orang seperti ini untuk pertama kalinya, dan iblis emas besi menjelaskan, di klan iblis hantu, orang-orang yang telah mencapai lebih dari 300.000 bayangan akan menjadi hantu merah. Jin Jue membencinya dan berkata, hanya 300.000, siapa tahu untuk sementara. Muncul beberapa topeng hitam lagi, iblis emas besi itu menarik napas ke belakang, roh jahat Niger. Berapa banyak Niger? Api penasaran, dan iblis besi dan emas tergagap, masing-masing 0,5 juta bayangan. 5 orang Jinju segera berjaga-jaga, karena roh jahat Niger datang ke 8 orang, dan di sekitarnya, itu sangat ganas. Pada saat ini, orang-orang di loteng mendengar suara itu, dan kemudian membuka jendela, itu adalah es hari itu. Tiambing melihat situasi di luar loteng, dan seluruh orang sangat gembira, saya di sini. Lin Tian merasa lega melihat bahwa Tiambing baik-baik saja, dan Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, kakak perempuan Tian. Setelah Tiambing melihat Nangong Yan baik-baik saja, seluruh orang juga senang, aku merindukanmu. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari tidak jauh, siapa yang membuat masalah di klan saya? Pada saat ini, seorang pemuda muncul dengan baju besi ungu, ditemani oleh 2 Niger. Pria ini adalah pemimpin kecil klan jahat hantu, hijau hantu. Ghost Green melihat Tiambing dan tersenyum, nona kecil, kamu akhirnya mau tertawa. Tutup mulutmu, Tiambing jelas membencinya, tetapi Iblis King berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan bermain denganmu ketika aku telah menyelesaikannya. Selesai mengatakan, hijau hantu hanya menatap Lin Tian dan seterusnya, akhirnya melihat Siang Huo berat, Tuan Api, kamu juga datang. Tuan Iblis, saya pikir Anda sebaiknya membiarkan wanita itu pergi dengan cepat. Huo Chong memandang para Niger dan mengerutkan kening. Hijau hantu itu tersenyum, biarkan orang pergi, apakah menurut Anda itu mungkin? Api membeku dengan cara yang berat, Anda sangat keras kepala, sangat mudah melukai klan. Anda iblis hijau tertawa, menyakiti klan kami, hanya kalian, percaya atau tidak, aku akan membiarkan para Niger ini mengeluarkanmu dari sini, Huo. Chong tahu Lin Tian mengerikan. Jadi dia mengingatkannya, aku menyarankan kamu, sebaiknya kamu tidak memiliki ide ini. Hijau hantu mencibir, sepertinya kamu pikir kamu bisa mengandalkan 5 kejahatan ini untuk menjadi otoritatif di sini, kan? Aku tidak bermaksud begitu. Huo Chong menggelengkan kepalanya, tetapi di mata Iblis King, Huo Chong mengandalkan 5 orang ini untuk berani membuat masalah di sini, jadi dia mencibir, ketika saya telah memecahkan 5 kejahatan ini, saya akan mengobrol dengan patriark Anda. Bab 2210 Api melihat hijau hantu itu lagi dan tidak menyadari masalahnya. Ini Tuan Lin, wanita itu, cucunya. Kamu membawa cucunya, jadi dia datang untuk menyelamatkan orang. Mendengar leluhur Tiambing, hantu itu segera datang menemui Lin Tian. Kamu adalah leluhur Tiambing. Iya, Lin Tian berkata dengan dingin, dan hantu itu tertawa. Dia menangis setiap hari bahwa kamu akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu adalah peri dan hanya raja peri. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Nangong Yan melotot, kakak laki-lakiku sangat kuat. Kuat, percaya atau tidak, saya bisa menerbangkannya dengan jari, senyum jahat hijau hantu itu. Nangong Yan membencinya dan berkata, kamu bermimpi. Hari itu Es juga berteriak, iblis hijau, sudah kubilang, sebaiknya kamu membijakku pergi dengan cepat, atau leluhurku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku bilang, nona kecil, jangan khawatir, ketika aku menjatuhkan leluhur sampahmu yang lama, biarkan dia melihat bagaimana kita menikah, kata hantu itu dengan senyum hijau. Anda, Tiambing sangat marah hingga dia akan memuntahkan darah. Namun, bocah penyihir itu mengeluarkan pistol naga ajaib dan langsung mengenai ilusi naga ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Roh jahat Niger di sekitar Devil Green, dengan lambaian satu tangan, langsung menghilangkan ilusi ini. Anak iblis tidak mau mencoba lagi, dan hasilnya sama, dan tembakan pada orang-orang ini, satu persatu mengerutkan kening. Nangong Yan membantu, tetapi gelembung itu tidak cukup untuk ditakuti di mata orang-orang ini. Devil Green bahkan menertawakannya, beraninya kamu melakukannya di depanku. 1 lawan 1, aku berjanji untuk menjatuhkanmu, kata anak itu. Kata iblis, boneka kecil, kamu memiliki suara. Yang besar, ayo, anak iblis sangat marah, tetapi iblis Green tidak peduli padanya. Sebaliknya, dia menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, wah, kamu adalah tuan di sini. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Peluang, ya, aku bisa menikahimu sebagai tamuku, tetapi jika tidak,
aku harus membiarkan seseorang memukulimu dan membiarkanmu melihatku menikahimu. Hantu Green berkata dan tertawa, sementara Lin Tian berkata, sebaiknya kamu menyimpan kesempatan ini untuk dirimu sendiri. Dengan itu, Lin Tian melompat dan jatuh ke rumah Tiambing. Saat ini, ada rantai kaki di bawah kaki Tiambing, dan ada juga Lin Jia di tubuhnya, yang mengikat semua kekuatan abadinya. Tapi Tiambing juga sangat senang melihat Lin Tian. Tidak apa-apa, aku akan membantumu melepaskannya. Lin Tian meletakkan tangannya pada Lin Jia, tetapi Iblis King menertawakannya. Wah, belenggu ini disebut Iblis Xian Li Jia, jangan katakan kamu, bahkan Kaisar Abadi Bintang 9, tidak bisa mematahkannya. Tetapi begitu suara itu jatuh, Lin Jia putus di tempat, dan Lin Tian menghancurkan rantai di bawah kakinya lagi. Di halaman ini, hantu hitam dan hantu merah semuanya terlihat bodoh dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Wajah hijau hantu lebih jelek, Nangong yang tertawa, lihat, kakakku, bisa galak. Serahkan dia, hijau hantu tidak tahan tuh memarahi, dan hantu hitam di atap diperbaiki, tiba di depan Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian langsung mengenai 1000 telapak tangan api ajaib, dan kekuatan telapak tangan ini tidak besar, pihak lain berjuang keras. Tapi Lin Tian dengan cepat membuat telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dengan satu tangan, seolah-olah ada hantu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat tumpang tindih dan jatuh di depan hantu hitam. Iblis Niger langsung membuka sampulnya, dia gila, dia ingin menahan serangan turun ke hutan, tetapi ketika dia memiliki 200 telapak tangan, dia 200 kali. Tidak hanya itu, Lin Tian masih memiliki tahta abadi, dan tahta abadi, pada saat ini, dapat menambah 5 jenis kekuatan, yaitu, emas, kayu, air, api dan tanah. Selain itu, 5 level Cepes, itu 50 kali tumpukan, jadi 200 kali tumpukan bersama-sama, 10.000 kali kekuatan dalam sekejap, menghancurkan penutup di tempat. Ketika 201 telapak tangan jatuh, Niger itu tiba-tiba berteriak, dan seluruh pria itu terbang keluar, menabrak suatu area, dan kemudian Niger itu kejang. Penonton tercengang, dan api tergagap, api iblis memiliki 1000 tangan. Anyan juga menatap, sudah 201 telapak tangan. Ini, bagaimana bisa? Bahkan debunya menatap mata besar, dan hantu hijau itu marah, serahkan aku bersama. Iblis Niger itu naik bersama, dan Lin Tian segera melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian setiap hantu mengunci Iblis Niger. Roh jahat Niger ini rupanya mendengar tentang kekuatan besar api iblis, jadi mereka sengaja menghindari serangan Lin Tian. Beberapa orang juga berteriak, jangan biarkan dia menyerang terus-menerus sampai tidak apa-apa. Kemudian hantu hitam dan hantu merah menghindar satu demi satu, tetapi bayangan Lin Tian mengunci hantu itu hijau. Niger lainnya melihat situasinya dan bergegas dengan cepat untuk membawa hijau hantu ke tempat gelap. Hantu Lin Tian menyebar dan berkata dengan satu suara, apakah kamu tidak kuat, mengapa Anda bersembunyi? Hantu hitam itu sangat tertekan, tetapi saat ini, mereka hanya bisa bersembunyi, sementara hantu hijau sangat marah. Lin Tianben berkata kepada Tiambing, kamu dan Nangong Yan, bersama-sama, aku akan membersihkannya. Setelah itu, Lin Tian mengirim Tiambing ke Nangong Yan dan meminta Wuju untuk menontonnya. Pada saat yang sama, dia juga meminta beberapa hantu untuk menontonnya. Lin Tian menghilang di tempat semula, tetapi api menjadi gila. Adapun Lian Chen, dia bertanya, Paman bela diri, bisakah kamu mengambil hijau iblis itu? Anyan membeku dengan cara yang berat, hantu ini hijau memiliki begitu banyak perlindungan roh jahat hantu hitam, saya khawatir tidak mudah untuk dijatuhkan. Sayang sekali Huo Chong berkata, jika Tuan Lin lebih kuat, tidak akan ada tempat bagi para Niger itu untuk bersembunyi. Anyan mengangguk dan berkata, tidak, kurangnya kultivasi yang membuat Niger ini menghindar di mana-mana. Bahkan Chen tidak berdaya, tetapi Nangong Yan bersemangat untuk berbicara dengan Tiambing. Untuk Lin Tian, dia telah datang ke istana saat ini, dan sekelompok iblis hitam di istana itu, serta hijau hantu. Ketika hantu Green melihat Lin Tian masuk, dia segera berteriak, cepat tutup pintunya. Pada saat ini, gerbang aula ditutup, dan kemudian hantu, King Daxi, berkata, wah, kamu telah ditipu. Ditipu, Lin Tian menatap hijau hantu dan bertanya, itu benar, saya ingin Anda masuk dengan sengaja, jadi kami memiliki banyak orang, apa teknik telapak tangan Anda yang mematahkan Anda? Ini hanya efektif jika Anda menyerang satu orang terus-menerus, tapi di ruang kecil ini, bagaimana kamu bisa bertarung dengan begitu banyak orang sendirian? Hijau hantu sama bangganya dengan melihat semua yang ada di Lin Tian. Adapun roh Niger, mereka semua berputar di sekitar Lin Tian, dan mereka masih berputar di sana, sehingga Lin Tian tidak akan menyerang seseorang terus-menerus. Hijau hantu tertawa, tetapi Lin Tian berkata dengan dingin,
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya tahu satu teknik telapak tangan? Hijau hantu tertawa, kamu adalah Raja Peri. Apa lagi yang bisa kamu lakukan selain teknik telapak tangan ini?